Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pemirsa Nihwan TV, semoga kita semua dalam lindungan Allah yang lagi diuji berbagai macam ujian. Semoga bagian dari meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, melintasi kerumunan massa, dan di kerumunan massa itu ada seorang pendosa yang sedang dikutuk, yang sedang diperhinakan oleh kerumunan massa. Dasar pendosa dan seterusnya. Abu Darda kemudian bertanya kepada orang-orang ini, apa kata Abu Darda? Kalau Anda semua melihat kucing terperosok masuk ke selokan, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Kemudian orang-orang menjawab, kami akan menceburkan diri ke selokan dan kemudian membawa kucing ke atas dan dibersihkan. Begitulah, kata Abu Darda, tindakan kita kepada orang yang sedang tenggelam dalam dosa, yang sedang berbuat banyak kemaksiatan, kita hampiri, kemudian kita bersihkan, kemudian kita ingatkan. Maksudnya, ketika kita berjuang untuk mengeluarkan kucing, ada niat lillahi ta'ala yang kuat, bahwa dakwah yang kita lakukan adalah benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang kita lakukan dengan semangat perbaikan saudara-saudara kita. Dakwah yang kita lakukan dengan semangat untuk perubahan. Dakwah yang kita lakukan dengan semangat kebersamaan. Jadi satu fokusnya adalah lillahi ta'ala, melamar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, melamar syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebencian, tidak perlu merasa lebih suci, tetapi sebuah kewajiban bagi kita untuk mengingatkan. Walaupun resikonya pasti ada. Kita mungkin terciprat oleh kotoran-kotoran yang ada di selokan, terciprat oleh air comberan, kita sendiri bisa terpelanting, itu ada. Namun niat kita lillahi ta'ala akan menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bahasa kita, ungkapan kita, ada istilah, kalau tangan kita menunjuk seseorang, satu menunjuk ke orang, menuding ke orang, ada tiga jari yang menunjuk ke kita, dan ada satu yang tidak menunjuk ke orang, juga tidak menunjuk ke kita. Dia netral. Artinya kalau kita menunjuk seseorang, berarti ada tiga jari yang menunjuk ke kita. Kita memvonis orang akan lebih banyak lagi memvonis kita. Hati-hati, bukan apa-apa. Ini sebuah refleksi perenungan kita semua, bahwa memang dakwah yang kita lakukan tetap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu awal-awal di Bandung, Bapak kami yang kami hormati, orang tua kami, Bapak Ahmad Mansur Srinegara, sering melontarkan ungkapan bahwa dalam penamaan surat Al-Quran, dalam penamaan tokoh Al-Quran,
ada pelajaran besar untuk kita berdakwah. Umpamanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina, tapi isinya adalah tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian surat At-Taubah isinya banyak menceritakan tentang peperangan-peperangan. Tetapi kemudian dibungkus dengan At-Taubah yang berarti ampunan. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan nama asli, tetapi gelar yang bisa laku sepanjang masa, dan di antara penamaan Abu Jahal, Abu Lahab adalah ada unsur metode dalam dakwah. Fir'aun juga bukan nama asli. Ini juga ada unsur dakwahnya, bahwa yang menjadi fokus kita adalah perilaku orangnya, tidak pada fisik orangnya, pada karakter yang lagi jahatnya, untuk kita ingatkan supaya berhenti dari kejahatan dan kemudian berbalik menjadi kembali ke kebaikan. Barangkali ini yang dimaksud dengan almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, pakai argumen bukan pakai sentimen. Memang tidak seindah dan segampang yang kita omongkan, tetapi sebuah upaya untuk itu insya Allah akan terus kita lakukan dan kita cari solusinya yang terbaik. Maka kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat perubahan, dengan semangat perbaikan, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat apapun saja yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan hidayah menuju Allah sangat banyak, dan kita berpartisipasi, berkontribusi, menyumbangkan dakwah sesuai dengan yang kita mampu. Tiba-tiba saya ingat Ustadz Mukhtar Khalid yang bercerita dulu ada seorang bapak yang mendapat hidayah dari anaknya. Dan bapak ini, ayah ini pemabuk kelas kakap. Bukan saja pemabuk kelas kakap, tapi dia bangga dengan kejahatannya, dengan kemaksiatannya, menenggak minuman-minuman yang memabukkan. Sehingga anaknya juga dinamai dengan merek minuman yang memabukkan. Katakanlah Fulanah. Ketika Fulanah ini sudah besar, sudah TK, ada tugas dari bu guru. Tugasnya apa? Membaca Iqra 1 dan menghafal bacaan-bacaan sholat. Kalau yang sudah hafal dikasih bintang, sudah hafal dikasih checklist. Pulang ke rumah, kata sang anak, Pak, kata bu guru tolong ajarin saya Iqra 1. Ayahnya bingung, gimana ini baca Iqra? Karena nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah belajar abatasa. Masa kecilnya juga tidak pernah belajar abatasa. Kemudian lagi, apalagi bacaan sholat, nggak bisa. Al-Fatihah nggak bisa, iftitah nggak bisa, doa rukuk nggak bisa, doa sujud, doa tasahud nggak bisa, takbir pun nggak bisa. Bingung. Akhirnya sang ayah ini tersemangati, termotivasi oleh anaknya. Ia belajar ngaji walaupun bukan di tempat masjid yang terdekat. Ia cari masjid yang terjauh untuk belajar abatasa. Ia cari masjid yang lumayan jauh jaraknya dari kediamannya. Singkat cerita, akhirnya bisa juga menghafal bacaan sholat, bisa juga mempelajari Iqra 1. Dan kemudian diajarkan kepada anaknya. Ajaib, setelah anaknya diajari oleh orang tuanya, air mata meleleh, air mata taubat kemudian mengalir, dan perilakunya benar, perilakunya bagus, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah lewat sang anak. Sang anak datang, syariatnya anak, hakikatnya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama anak yang tadinya nama sebuah merek,
minuman yang memabukkan diganti menjadi nama yang mengandung unsur doa. Terima kasih. Semoga kita semua dalam senantiasa melamar ridha Allah, melamar syafaatul uzma dari Rasulullah, dan kita saling berbagi, saling menyapa. Tidak lain tujuannya adalah untuk sama-sama memperbaiki diri, semangat persaudaraan, semangat kebersamaan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.